Halo semua, apa kabarnya? Ketemu lagi bareng saya Rizky Abadi, tetangga online kamu. Kali ini saya mau ngajakin kalian home tour ke rumah kotak satu lantai yang desainnya keren deh. Udah gitu budget pembangunannya terjangkau. Seperti apa rumahnya? Ini dia. Gak sekedar bahas rumah, tapi juga cerita keluh kesah. Ada dukanya, banyak senengnya. Bersama tetangga online. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Mas Ferdi, Mbak Mutia. Halo. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Selamat datang di Stranger House. Selamat datang di Stranger House. Ya, tetangga, gimana barusan udah kenalan sama Mas Ferdi dan sekarang kita lagi ada di Stranger House. Stranger House-nya di belakang sana ya? Agak jauh, biasanya kan kita depan rumahnya. Tapi ada alasan tertentu kenapa kita take dari depan sini. Nah, gimana ini Mas ceritanya Mas? Kalau alasannya pertama rumahnya pengen agak sedikit kebuka aja ya, lebih kayak agak ngejauh dikit dari jalan utama. Oke. Kedua pengen agak adem aja, banyak tanaman di depan gitu, biar nggak terlalu apa-apa bising langsung ke pinggir jalan langsung kayak gitu. Oke, padahal ini tanah ini masih punya Mas Ferdi kan? Masih. Wih, ngomong-ngomong tanah ini luas berapa Mas? Kalau lebarnya itu harusnya 11, panjangnya itu sekitar 27,5 hampir 28 lah. Luas bangunan berarti itu sekitar di 290-an. Itu luas yang terbangun dikelilingin pagar ini ya? Iya, betul. Nah, kalau bangunan yang tengah itu, yang kotak itu? Oh iya, tuh dulu luas tanahnya, maaf. Kalau luas bangunan utamanya itu lebarnya 6, panjangnya sekitar 14. Oke, 6 kali 14 tetangga. Iya. Dan tadi saya udah bilang juga kalau rumahnya kotak, satu lantai. Iya. Nah, ada tujuan tertentu mungkin? Kalau kotak satu lantai sih emang karena taunya tuh rumah tuh normal aja ya, kayak pengennya rumah simple, kotak aja, nggak pengen ada macam-macamnya, terus nggak pengen banyak sekat, pengennya banyak bukaan gitu, banyak resapan, karena kan emang pengennya tuh rumah kayak alami aja gitu kan, tanpa harus kayak ngambil air dari orang atau dan lain-lain gitu kan. Oh. Dan ini gerbangnya, gerbang masuknya, dia pakai apa nih Mas materialnya? Ini ram apa ya disebutnya? Mungkin kalau orang kampung sebutnya ram buat ayam kali ya, ram-ram biasa itu. Kawat ayam. Kawat ayam ya maksudnya itu. Kawat ayam. Ini pakai bajaringan. Bajaringan. Iya. Tadi sama saya aja. Pertama datang saya kira holo, ternyata pas dideketin, oh bajaringan. Bajaringan. Dicat hitam ya. Dicat hitam dong. Kayak holo. Kalau lantai nih, carport, pakai apa nih? Iya, carport itu dicetak sih Mas ini. Jadi strukturnya tuh besi, habis itu dicor, cetak satu-satu gitu. Tadinya tuh kepengennya tuh awalnya tuh sama si kontraktornya, garis-garis ini tuh niatnya ke depannya pengen ada rumput lah gitu kan. Sama biar ada resapan langsung aja sih. Oke, untuk area sini ini khusus buat carport aja atau gimana nih Mas? Iya, ini khusus carport aja sih Mas. Panjang berapa nih Mas? Ini udah saya kalau perihal ngitung-ngitung. 20-an ada nih. Panjang iya kalau nyampe. Kalau sampai belakang ya? Kalau sampai belakang iya. Oke, untuk dinding pakai apa nih Mas yang ini? Ini biasa Mas, kemprot biasa aja. Oh, tanaman rambat, tanaman apa nih? Ini tanaman dolar kecil. Dolar namanya. kecil. Dan saya salfok nih dari tadi mau nanya. Ini pakai apa Mas? Ini pakai cat tekstur gitu Mas. Cat tekstur. Motifnya terrazzo. Iya, motifnya gitu. Jadi awalnya itu kan kepengennya saya itu kan abu-abu. Karena kan emang pengennya tuh rumah kan semi industrial. Jadi ya pengennya depan Achen Expose kan. Awal udah nih di cat expose nih. After itu tukang ide, Mas, kalau Arturo ini harusnya di cat putih aja. Didasarin gitu biar bagus, titik-titik biar keluar si timbul gitu loh. Iya. Si motifnya. Oh ya udah didasarin aja nggak apa-apa. Pas didasarin, dibuka si Arturo-nya itu, ternyata dia komponennya itu kayak serpihan cat gitu ya, serpihan cat sama bening gitu kan. Nah, serpihan catnya kan ada serpihan putih, abu-abu sama hitam tuh kan. Nah, jadi putihnya itu nggak kelihatan. Jadi kesannya agak jauh kan, aslinya itu kan kayak tebel. Jadi kayak kalau misalkan itu kan ada tuh, yang di bawah yang nggak dicat harusnya kan kayak gitu. Jadi gini. Oh, jadi agak nyaru ya? Iya, agak nyaru. Jadi kayak nggak terlalu rapet banget. Harusnya dia rapet dasarnya. Nah, kalau pintu utama dari mana nih kita? Pintu utama dari sini. Dari sini? Iya. Oke, kita sini, tetangga. Jadi ini masih di bagian depan rumah. Dan ada topi-topian yang lumayan lebar nih. Iya. Ada kali 80 cm ke sini. Nah, ini pakai glass block full nih, Mas? Full, glass block sampai atas. Kalau kepengennya sih glass block itu pengennya nggak ada frame-nya ya. Iya.
pennya full gitu. Dan juga nih di pintu juga pennya nggak ada frame-nya gitu kan. Cuma balik lagi ke keamanan kali ya, biar si penguncinya itu. Makanya ya udahlah jadinya gini. Iya, tapi ini lumayan besar, Mas. Iya, lumayan. Ini berarti di baliknya bisa masukin cahaya nih si glass block? Iya, langsung dari cahaya dalam itu keluar langsung. Oh, kalau Jadi, malam ya? Kalau malam ya udah cahaya dari sini sama lampu 2 ini aja. Oh. Iya, sama lampu-lampu keliling ini. Mantap, mantap. Jadi tamannya selain di samping, tetangga di depan sini juga masih ada. Ini pakai, ya kalian udah tahu lah ya jenis tanamannya. Dan tadi unik Tanaman juga nih, aja. soal di balik dinding ini masih tanahnya sendiri. Iya, Nanti kita ngobrol di akhir tayangan ya tetangga, pertimbangannya apa. Nah, di bagian depan ini ada apa namanya? Teras ya Mas, Iya, teras kecil. Teras kecil buat terima tamu-tamu kayak sekedar mau ngobrol aja atau mau ngasih sesuatu kan nggak harus semuanya masuk kan. Oke, dia pakai material lantainya pakai Iya. batu. Ini pakai ya? andesit yang 10 kali 10 ya? 10 kali 10. Iya betul, 10 kali 10. Kalau pintunya pakai apa Mas? Ini aluminium tapi ininya pakai UPVC. iya UPVC. Oh, rangkanya aluminium, Ya. tengahnya UPVC. Iya, itu dia. Dicat warna hitam jadi kayak aluminium semua nih. Pengennya sih nggak ada batasan ya, cuma katanya lembarannya nggak ada yang segede ini. Iya, terlalu tinggi. Terlalu tinggi. Ya. Oke, boleh kita lihat dalamnya Mas? Boleh silakan. Yuk, ikutin tangan. Permisi. Nah, silakan masuk. Wow, ini ternyata bukan luarnya aja yang unfinished ya? Sampai Dalamnya. dalam masih ya? Iya, ini juga semi industrial mas, nggak. Kalau industrial banget kan atasnya harusnya apa Bondek namanya gitu ya? aluminium ya, baja ya. Jadi ya masih pengennya kesannya atasnya masih pengennya rapi lah. Cuma kiri kanan bawahnya unfinished. Oke, dindingnya unfinished tetangga, dan yang bikin saya salfok di awal masuk ini lantainya. Iya. Pakai cor-coran, pakai acian gini nih. Iya, tapi ya gini ya. Jadinya ya ada retak-retak rambut gitu-gitulah namanya juga. Iya. Unfinished. Tapi emang udah tahu kalau bakal begini. Ya Ketika mau si bikin. kebetulan tuh temennya kontraktor tuh ngomong juga nanti ke depannya namanya waktu saya pembangunan kan posisi tanahnya ini kan menurun ya. Ya. Dia nguruk kan. Kalau buat padat tanah nguruk itu kan butuh bertahun-tahun ya, sampai padat banget. Betul. Jadinya ya mungkin waktu itu proses pemadatan tuh selama pembangunan tembok sebulan jalan ke 2 bulan bangun struktur. Ya udah padat jadi gini, jadi maklumnya ada turun-turun sedikit. Tapi emang ini Mas, kalau pakai cor-coran di acian gitu ya, ini hampir nggak bisa dihindari. Iya, pasti ya. Walaupun tanah asli bukan urukan ya. Oh gitu ya? Iya. Oke, begitu masuk area apa nih Mas sebenarnya di balik glass block nih? Biasanya area terbuka aja ya mas ya. Kalau dibilang area ruang tamu nggak juga gitu kan. Oke. Buat naro koleksi aja sih mas, atau nggak naro motor gitu kan. Ruang display. Naro motor biar nggak kepanasan dan kehujanan gitu. Karena nggak ada garasi luarnya. Berarti nih masih masukin motor di ruang tamu ini nih. Iya. Rumah tuh masih di dalam, motornya masih di dalam rumah. Tapi ini motornya jadi jadi focal point juga ya. Iya. Selain antik, warnanya juga mencolok begini. Kalau floor to ceiling, inget Mas? Ini ketinggian berapa ya? 2 meter 60 cm. 260. Iya, permintaan saya juga emang nggak pengen tinggi-tinggi sih mas. Iya. Kalau tinggi-tinggi kan gimana ya? Kalau orang tua kan kok pendek banget gitu kan. Orang yang tinggi gitu biar adem. Malah pengennya segini aja biar ngapa-ngapain juga nggak ribet, ganti lampu pakai ngambil bangku gitu. Nggak usah ribet. Harus gimana lah tangga gitu. Bener ya. Dan ini pencahayaannya enak, tangga dari depan nih. Iya, langsung. Cahayanya langsung masuk dan tetap private nih, nggak perlu dikasih Betul. vitrase nih. Nggak usah dikasih macam-macam hoarding lain-lain. Udah gini aja. Dan nggak panas juga sih mas untungnya. Iya, nggak panas juga. Oke, ini juga masih area galeri nih sepertinya. Pajangan-pajangan dari Pajangan semua. punya anak ya, sama pajangan punya saya waktu dulu kuliah. Pindahin ke sini. Oke, total ada berapa kamar di rumah? 2 sih mas. Ada 2 kamar. 2 kamar. Oh, yang ini nih? Iya. Yang depan nih kamar apa nih mas? Ini kamar saya sama istri saya, kamar utamanya ya. Kamar utama? Heeh. Di dalam. Oke. Agak sedikit. Iya. Karpet jarang nih mas? Iya. Jadul nih karpet nih? Iya, karpet masih pakai karpet soalnya tadinya kan expose juga ya, di dalam dingin. Iya bener mas. Gue pengen rasa lebih adem aja, sama lebih tenang di kamar.
bukaannya juga ada satu di bagian depan dan dia udah dilapis juga nih pakai fluted glass atau pakai stiker fluted glass seperti itu. Untuk luas inget nggak? Ini kayaknya sekitar 3 kali 2, sekian lah Mas, hampir 3 juga, hampir 3 kali 3 lah. Oke. Cukup ya? Tetangga buat kamar 2 orang. Iya Mas, pengennya nggak segini aja, nggak gede-gede. Nah, kita lanjut Mas. Iya. Ini kalau dilihat-lihat layoutnya kayak rumah developer nih ya? Iya, karena kan dulu tinggal di rumah sebelumnya kayak gini juga ya layoutnya ya. Terus lebih enak aja gitu Mas, kalau kamar mandi kan kita bukan kamar mandi dalam ya. Iya. Jadi kayak pengennya langsung keluar, langsung kamar mandi gitu, nggak perlu jauh-jauh effort lagi kan. Karena kalau udah malam kan pengen buang air kecil gitu atau nganter anak, biar lebih cepet aja gitu. Oke, berarti ini kalau ala rumah developer tengahnya kamar mandi. Iya. Gitu. Oke, boleh lihat Mas kamar mandinya Mas. Silakan. Sini tetangga. Kamar mandinya ya segini Mas. Tuh, kamar mandinya lengkap ya. Walaupun ukurannya compact, tapi Compact, dia ya. udah ada area shower, closet. Ya, fungsional nih tetangga. Nggak terlalu gede ya. Pengennya simple aja sih Mas, nggak pengen yang serba gede-gede. Iya sih. Malah gedean tamannya loh. Pengennya lebih gede bukaannya aja sih Mas. Oh iya. Iya. Pakai glass block juga nih untuk Sama buat pencahayaan. pencahayaan. Oke, pakai keramik full sampai atas Full ya. sampai atas. Betul. Oke, lanjut Mas. Di sebelah kamar tidur anak berarti. Iya, silakan. Oh, luasannya mirip kayaknya. Iya sama. Oh, sama. Sama. Tapi mungkin kecil dikit aja kali. Oh iya. Hampir sama lah ini mah. Dan ini bukaannya lebih besar Lebih nih. besar karena itu kan ke depan ya. Iya. Kalau malah tadi sebelumnya saya pengennya ngeblok ketutup kan. Cuma kalau si kacanya di samping, ke depannya kan pengennya sebelah garasi gitu kan. Iya. Kalau kaca ngadep garasi kan ya sama aja gitu, bukaan dalam juga. Buat apa makanya yaudah depan aja, cuma ya kecil aja gitu. Oh, nanti sebelah rencananya mau ditutup garasi. Pengennya sih ke depannya kayak ini kan saya juga ngeliat-liat rumah-rumah contoh di Jepang gitu kan atau di Australia, pengennya ada garasi ketutup gitu. Karena kan lumayan antusias juga ya saya sama otomotif kan. Oh iya, pengennya juga harusnya ketutup gitu ke depannya. Iya. Kalau kena jemur, kena hujan tuh Iya sayang, makanya kan di dalam itu kesayangannya. rusak. Oke, kamar anak kurang lebih mirip dengan kamar Iya, tidur utama. sama. Ya, serba putih dan ya ada perintilan mainan anak lah ya. Iya. Nah, selanjutnya ini area apa Mas? Ini area nyantai kali Mas ya, sama keluarga. Oke, area living kali ya, ruang Iya. keluarga. Ini barang-barangnya juga dari rumah-rumah yang lama, jadi ya ginilah jadinya. Oh, saya kira konsepnya memang gitu. Enggak, ini vintage. dari rumah. Sebenarnya kalau dibilang konsep, hampir sama sih Mas, sama rumah saya yang lama. Cuma bedanya tata letaknya aja kan lebih luas kan. Iya. Di sini area living, ya tengahnya dikasih karpet supaya lebih hangat ya. Lebih hangat karena kan duduk di sini gitu kan, sama anak main. Oke, TV-nya di sini model gantung tetangga, jadi nggak berdiri di atas kabinet. Cakep Mas. Ini rata-rata loose furniture semua ya? Iya. Saya belum lihat yang furniture built-in gitu ya. Iya, nggak ada yang custom sih Mas, karena kan emang balik lagi ya, kita pakai yang sebelumnya kan. Terus udah penempatannya menyesuaikan aja lah gitu. Dan ngebangun juga kayak nggak ada mikirin kayak, ini gue sofa naruhnya di sini ya, atau lemari naruh di sini. Nggak ada sih. Udah bawa aja, taruh, udah gitu. Mungkin kalau yang build lebih ke itu aja sih paling. Oh, ada ternyata. Iya, ada. Ini Tadi katanya nggak ada. kalau barang-barang ya. Nah, ini turun sedikit. Turun lagi, Nah, turun. kenapa dibikin beda level gini? Pertama ke budget Mas. Apa, Karena kan tanah kah? rumah ini kan leveling banget ya, turunnya lumayan. Ini kan ngurungnya tengahnya sekitar hampir 3 meter. Iya. Belakang ini 2,5 meter. Nah, daripada nguruk 3 meter semuanya, 3 meter semuanya ya udah dibuat leveling aja di dalamnya gitu. Biar mengurangi budgetnya juga kan, nggak fully di Iya, nggak rata atas ya. rata semua. Oke. Tapi jadinya jadi lebih kesannya oke aja gitu Oke, kan. iya. Jadi pemisah ruang. Iya betul. Dan nggak terlalu tinggi juga, Iya. cuma satu anak tangga. Oke, di sini juga lantainya masih sama, dia pakai Iya. kucian ya. Nah, ternyata di sini adalah area dapur dan Dapur, dining. iya. Nah, yang lucu ini nih. Ada island table yang fungsinya jadi meja makan. Betul, meja makan, meja buat naro cemilan-cemilan aja lah gitu. Kalau ada tamu kan biasanya ngumpul-ngumpul naruh makanan nggak mungkin di bawah kan Mas. Ditaruh sini aja udah biar lebih praktis gitu. Kalau dibilang meja makan,
jarang ya makan di sini, Mas. Lebih senang di depan TV. Lebih senang di sana. Iya. Dan yang bikin salpok ini pakai beton ya? Betul, Mas. Oh, kenapa Mas akhirnya pilih beton nggak pakai meja biasa ya? Apa ya, Mas? Lebih karena kan pengennya serba expose kan. Kalau misalkan ini di granit atau di apa tuh ya, yang lainnya gitu di keramik, kayaknya kurang deh gitu. Langsung dibikin di sini ya, nggak yang nunggu meja gitu. Enggak, langsung ini aja. Karena ukurannya udah Iya. cocok kali. Dan bangku juga sama, masih dari bangku rumah yang lama. Oh ini? Iya. Hampir bangku depan, bangku dalam semuanya dari rumah yang lama. Oke. Penyesuaiannya sama. Cakep-cakep. Ini mejanya juga di coating kayaknya. Di coating ya, kalau meja di coating, lantai di coating, temboknya di coating. Tembok juga? Tembok juga di coating. Ada sebagian yang enggak, ada sebagian di coating. Oke. Dan ini dapurnya lagi dia Iya. pakai meja beton juga sama nih full expose. Dapurnya Dan kotor, di Mas. coating. Dapur Bersih, yang ya? setiap hari dipakai sama istri buat masak, siapin sarapan. Oke. Ya, jadinya gini, Mas. Minyak apalah. Ini berusaha buat dibersihin ya. Iya. Gimana pengalamannya pakai meja beton di coating buat dapur? Awalnya pasti rata ya, bening ya. Lama-lama mungkin ya kan tadi saya bilang ya waktu pas di luar juga namanya natural ya. Iya. Kan kena perubahan apapun juga pasti ngikut ya kan. Betul. Minyak atau tumpahan makanan dan lain-lain pasti ngikut. Cuman dibersihin aja lah. Cuma kan seninya di sini, Mas ya. Seninya di sini. Natural gitu kan. Justru memang nyari yang begini ya. Iya, retak-retaknya ya. Iya sih. Warna-warna minyak tumpah yang ngeresap. Nggak ada yang sama ya. Iya. Dan kalau ada teman gitu kan, rumah pada rapi kadang. Iya. Kalau istri main ke rumah teman, pada rapi banget ya rumah kita kayak gini. Itu kerennya rumah kita kayak gini. Udah nggak usah harus sama orang gitu kan. Setuju. Jadi ini punya karakter sendiri nih tetangga. Dapurnya nggak terlalu besar, jadi dia bisa untuk kompor dan juga kitchen sink. Dan yang paling penting ini ada bukaannya. Ada bukaan, Mas. Sebenarnya kalau dulu zamannya tinggal masih di perumahan kan, saya pakai apa sih namanya? Exhaust gitu kan. Karena nggak ada terbuka kayak gini, karena kan belakang udah tetangga kan kiri kanan. Karena udah ada bukaan, kayak saya rasa udah cukup lah. Ditambah kan ini juga ada bukaan ya, jadi ya udahlah gitu. Iya Udah cukup banget sih menurut saya kayak gini. Udah cukup banget sih, nggak perlu lagi yang di atas kompor Dibuka, gitu ya. angin udah langsung keluar masuk. Coba Mas. Iya, silakan. Oh iya. Pentingnya gitu dia modelnya. Cukup sih, nggak usah terlalu besar. Jadi Iya, benar. mensirkulasi udara masakan di bagian sini. Gimana maintenance-nya, aman ya? Aman sih, so far sih aman sih Mas, nggak ada. Ya paling gini, kalau misalkan kejatuhan gelas atau apa yang paling ada bompel-bompel ya. Kepentok-pentok ya? Iya, nggak bisa ditutupin ini lah. Udahlah ini naturalnya rumah apa adanya aja. Oke, cakep. Di bagian belakang ini ada pintu lipat sliding nih. Ini pakai aluminium ya. Tahu tinggian mungkin sekitar 1 meter lebih dikit kali ya. 2 meter lebih ya? Iya, 2 meter lebih dikit. sorry. Kalau pengennya sih sebenarnya awalnya tuh requestnya ke teman ya kontraktor tuh pengennya tuh nggak ada lipatan gini ya. Pengennya sih dorong ya kan. Iya. Cuma balik lagi ke penyesuaian budget itu dia Mas. Mahal itu Mas? Iya lumayan. Ini jadi model lipat aja dan lumayan berguna juga sih Mas. Ini kalau lipat kan dia model gini kan. Bisa nyampe pojok juga dilipat ke sana. Oh, dan bisa ini lipat kesana. sampai Jadi, ujung ya? bukaan full gitu Mas. Berarti ini ada teras belakang sama Iya. dia pakai batu andesit. Cuma ukurannya beda dikit nih. Ini lebih besar ya? Iya, ini kayak 20 apa 15 gitu. Ini kayaknya kalau nggak salah sekitar 15 deh Mas. 15 ya? 15 ini. Oke, dan ini yang nggak kalah kerennya nih, di bagian belakang masih ada taman hijau seperti ini. Ini suatu kemewahan loh Mas. Iya Mas. Punya area taman hijau seluas Sekarang ini. gimana ya? Kalau ada ngumpul-ngumpul kan kayak nggak harus di dalam semua ya. Kadang bawa anak gitu, pengen main-main di sini lari-larian gitu. Nah, ini apa nih kalau yang di balik? Ini ya tempat buat laundry room ya Mas. Oh, Ya dapat segini aja sih udah cukup sih. oke, itu area laundrynya tetangga. Jadi bisa di balik situ. Jemurnya di? Kalau jemur tergantung butuhan aja. Kadang kalau panas ya di sini, kalau lagi sini hujan ya enak ya kayaknya ke dalam dikit. Kayaknya kalau lagi nggak ada tamu ya nggak masalah di sini ya. Ya, di sini saya biasanya. Paling maksimal nih cahayanya. Oke, cakep Mas. Dan itu tadi ya, tadi kita ngomong di depan tamannya muter, jadi dari belakang sini nyambung ke samping. Oke, ayo kita puterin Mas. Ada pohon apa aja di sini dan kenapa nih?
Ini pohon pakis Brazil. Kalau ini pohon numbuh sendiri ya. Oh ini lihat, pete ini pete. Iya, ini bukan, ini Oh, terong. bukan, daun kelor ini, Oh, Mas. kelor. Iya, kadang kalau orang tua kesini diambilin kan, dimasak. Nah, obat juga soalnya. Bener Mas? Iya. Superfood. Iya. Jadi ini koleksi tanaman semua nih. Iya, Mas, sedikit Taman lah. samping. segini. Ada berapa kira-kira space taman di sini? Ini mungkin sekitar hampir 3 meter ya, 2,5 meter kali Mas ya. 2,5 meter. 2,5 meter ini, 2,5 meter. Kalau ini lebarnya sama depan beda Mas. Depan itu kan 9 ya. Iya. Belakang ini 10, karena kan ngelebar gitu. Dari iya, sebenarnya iya. kayak tadi ngitung rata aja lah. Ngantong ya? Ngantong, Iya, benar-benar. lebih lebar. Kan aslinya tuh kan sebenarnya kayak saya awal udah ngomong kan, pengennya tuh rumahnya muter gitu kan. Iya. Karena sisain space 1 meter biar muter gitu aja rumah. Sini parkiran, situ akses buat kayak buat ke dapur dan lain-lainnya. Karena kan rencana ini mau saya tutup juga kan. Iya. Buat jadi garasi. Oh iya. Ya, tapi balik lagi perihal budget kan, karena keliling tembok ini juga lumayan. Mahal Mas, jadi sebesar ini. awal nambung dulu deh sama rumah ini gitu. Oke. Ini dulu yang dibuka. Oke, di sini ada taman hijau dan Iya. juga ada taman kering dengan pohon Iya. cemara. Nah, ini pengembangannya apa nih? Atau sekarang difungsikan apa nih? Aduh Mas, sakit gak Mas ya? Refleksi. Refleksi, oh iya refleksi, bener. Refleksi. Iya, ini mungkin untuk kedepannya kayak kalau emang anak baru 1 ya Mas ya. Mungkin kalau emang nanti someday anak 2 ya. Pengen ngelebarin kamar, lebih ke mindahin dapur aja sih Mas. Oh. Pengen mundur aja atau enggak emang kalau ada rezeki ke atas, cuma kita lihat aja ke depannya. Biar jadi sengaja diginin aja. Nggak fully rumput jadinya gitu kan. Iya. Kalau mau nongkrong biar kesini gitu kan juga. Cakep ya tetangga. Iya. Ini pengembangan kedepannya bisa masih banyak banget yang bisa bener. dikembangkan. Dan kayaknya nggak perlu 2 lantai Mas, 1 lantai. Satu lantai udah cukup ya Mas. ya? Luas nih rumahnya, tanahnya. Ya, mungkin nanti pengennya sih dapur maju dikit ke sini lah, setengah lagi biar ada tetap bukaan terus kan. Oke. Nah, gimana tetangga? Setelah home tour udah kebayang ya? Nah, sekarang saya mengajak kalian ngobrol-ngobrol soal ini nih Mas, soal proses pembangunan dan ya waktu itu gimana sih ide awalnya? Aduh, Oke, proses ikutin terus. Ya, tetangga, makasih masih nonton sampai sini dan sekarang kita masih bareng Mas Ferdi di Stranger House. ya Stranger House. Stranger House. Kenapa namanya Stranger House? Ya itu Mas, ngerasa kayak asing aja sih Mas, rumah asing aja kan. Karena orang-orang kan biasanya tuh, apalagi di umuran saya ya, di umur-umuran 30 gini kan, temen-temen rumah pada klaster gitu kan. Iya. Kalau kita main ke rumah temen klaster, perumahan-perumahannya lumayan bagus lah, dengan security system dan lain-lain gitu kan. Enak gitu kan, serba tertata. Kalau ini kan saya agak sedikit dari jalan utama agak masuk lagi dikit gitu kan. Rasa kayak asing aja lah. Dan jauh juga dari sama tetangga gitu kan. Karena bukan-bukaan ini jadi ya ngerasa asing aja sih Mas, udah sendiri aja di sini, udah kita sama keluarga bertiga udah. Nah, kalau proses pembangunannya Stranger House, masih ingat nggak nih? Awalnya gimana sih? Apa beli tanah dulu atau gimana? Prosesnya ya sama, pertama ya tanah dulu ya Mas ya, nyari tanah itu dulu. Tanah ya kan, menyesuaikan kebutuhan juga kan, kebutuhan dan budget. Terus kedua lingkungan ya. Iya. Awal-awal saya kesini ya alhamdulillah lingkungannya juga baik dan kebetulan juga masih ada keluarga juga kan. Kesini juga masih banyak keluarga juga. Terus juga aksesnya dari jalan utama itu deket kan gitu, langsung keluar utama emang, tapi agak sedikit masuk. Terus ya samain lah ekosistemnya aja Mas. Ekosistemnya. Ya, nggak pusing kayak motor lewat, mondar mandir Oh, gitu kan. iya, Terus iya. kayak tetangga yang ada kadang kesibukan masing-masing gitu kan, kita dengerin atau kita denger mereka lagi ngobrol apa segala macam. Enggak sih, saya sini dengerin suara burung aja Mas. Suara burung yang kalau enggak suara, ntar lagi kalau siangan lagi tongeret ya. Suara tongeret. Terus dia gini-gini kalau malam di atas jam 6 udah sepi Mas. Ini udah bener-bener sepi, bener-bener sepi banget. Suara jangkrik aja udah. Iya. Tenang aja udah gitu. Jadi memang lebih ke arahnya tenang ya. Iya rumah di benar sini. Mas. Emang kan tujuan rumah itu kan tepatnya untuk menenangkan diri ya. Asik. Dari luar ya. Kita udah tiap hari kerja, ya kan mengejar dunia gitu kan. Di rumah terus tempatnya tenang udah, kan istirahat. Ya udah itu aja sih. Oke. Nah, waktu itu berapa lama proses pembangunan rumah nih? Proses pembangunan rumah itu sekitar berapa ya? 3-4 bulan sih Mas ya. Cepet. Ya lumayan cepet ya. Ah. Tapi kan kalau dibilang, mungkin kalau ada beberapa orang mungkin lihat, rumah kotak gini
lama gitu kan. Iya. Ya udah, rumah gini doang. Iya. Kan proses lamanya itu karena nguruk sih Mas. Karena emang pas lagi didesain tuh sama traktornya tuh, pas ngeliat tanahnya, waduh miring ini, mau gimana nih? Enaknya gimana nih? Kalau sebenarnya saya pribadi mah pengennya tanah itu udah gitu adanya aja sih Mas. Ya kan, turun dan lain-lainnya gitu, kayak suatu konsep yang udah ada aja gitu kan. Tapi kita kan nih kebetulan orang tua masih ikut campur dalam urusan gini lah ya. Kita kan juga pasti nanya sama orang tua kan. Orang tua yang lebih paham semuanya khusus pembangunan dan lain. Jadi ya saran sama mereka kan namanya jalanan. Depan kan jalanan. Jalanan itu kan makin lama kan makin tinggi ya. Takutnya tuh rumah ke bawah banget. Cuma bagi saya kan tipikal orang yang rada cuek sih Mas ya. Malah bukannya bagus ya, orang tua nggak bisa gitu. Ya udah, ikutin maunya orang tua aja. Concernnya di ini ya, jalan yang lebih tinggi dan potensi genangan air ya. Nah, kalau untuk sebenarnya saya udah ceritain juga ya, kalau genangan air tuh saya udah sedikit belajar juga sama teman saya yang kontraktor juga gitu. Karena kebetulan teman saya ini di rumah pribadinya dia juga concern perihal resapan, dan makanya rumah ini juga meskipun banyak resapan, bukan pasti hujan pasti kan ngembang, pasti gitu kan. Nah, di sini juga dibuat beberapa bak kontrol kan. Iya Mas, ada bak kontrol beberapa di sini, ada total 1, 2, 3, 4, 5, ada 6. Ada bak kontrol, ada 6 bak kontrol di sini. Emang nggak banyak yang nggak kelihatan, udah rumput Mas. Yang di situ kelihatan nih masih jelas nih kan. Itu depan gitu ya. Iya. Ini juga nih. Iya betul. Oke, siapa waktu itu desainer atau kontraktornya Mas? Kontraktornya itu Mas Iqbal dari Regedek Kreatif. Oke, itu prosesnya 3-4 bulan aja. 3-4 ya, pertengahan 3 mau ke 4 bulan. Kalau dari tanah kosong, include nguruk segala macam itu termasuk cepat sih, walaupun rumahnya satu lantai gitu ya. Iya. Nah, experience-nya gimana waktu itu? Setelah menempati rumah ini deh, 1 tahun nih, punya rumah satu lantai sangat bentuk kotak. amat bahagia Mas ya. Karena balik lagi, karena kan saya tipikalnya nggak suka sama ya, jadi pengennya beda aja gitu kan. Mas juga ngeliat sendiri kan, saya juga motor orang pengennya mulus, saya pengen udah apa adanya gitu aja kan. Rata-rata kan rumah gimana ya, template ya Mas ya. Template kan, rumah yang udah begitu adanya, dicat rapi sedemikian rupa biar di dalam tuh ngerasa kayak udahlah tenang, aman, hangat gitu kan. Cuma ya udahlah gini rumah gitu kan. Konsepnya pengen naruh sepeda ya udah naruh pohon dia naruh gitu, naruh pajangan udah taruh, udah cuek itu aja sih Mas. Nah, akhirnya kita masuk ke soal budget nih. Aduh, budgetnya. Kira-kira mau di spill nggak nih budgetnya Mas? Boleh, budget. Mungkin orang-orang kalau kesini mikir ini gede kali ya Mas ya budgetnya. Iya. Wah, di atas 500. Iya, karena luas tanah sama rumah yang banyak industrial kan sebenarnya harusnya gede juga sih Mas ya, karena si semennya itu dan lain-lainnya juga lumayan kan. Coating, iya dan lain-lainnya. Tapi alhamdulillah sih enggak sih Mas, karena ketemu kontraktor yang emang orangnya terbuka ya, apa adanya dan jujur gitu kan, ngomong apa di depan segala macam. Nah, akhirnya disepakatilah budget di 200 something, hampir 300. Nggak nyampe 300? Nggak nyampe. Saya kira bakal tembus 500 loh. Tidak. Kalau ngomongin budget sebenarnya kayak wah budget kecil ngebangun rumah loh. Tahun berapa? Baru tahun lalu Mas. 2024. Awal 2024. Iya. Oke. Karena saya juga dengan budget segitu mau nanya ke kontraktor gitu ya, kayak malu gitu Mas. Tanah gede mau bangun segini, duit segini gitu kan. Untungnya kebetulan punya temen yang satu frekuensi ya, main-main Vespa bareng sama saya juga. Kebetulan dia kontraktor, saya cerita aja semuanya. Ternyata dia mau juga kan sebagai tantangan, ya udahlah jalan. Dan segitu jadi. Worth it ya tetangga. Iya. Ini bangunannya maksudnya tanahnya besar keliling ya, dan harus diolah ya. Harus diolah dulu tanahnya, diuruk segala macam, di treatment. Kan basicnya ini kan tadinya hutan ya Mas ya, hutan. Nebangin akar-akarnya. Wih, itu dia. Mantap, sampai akhirnya jadi bangunan satu lantai nih, bangunan kotak satu lantai. Cakep Mas.
Selamat ya kalau gitu ya. Akhirnya punya rumah idealis. Idealis. Nah, tetangga online kalau mau nanya-nanya bisa tanya kemana, Mas? Nanya-nanya ke Instagram rumah ini ya, Instagram rumah ya. Instagram yang membuat foto-foto rumah doang, itu Stranger House. Kalau mau nanya pribadi, mau lebih kenal lebih dekat saya dan istri, bisa ke saya, Ferdian Chan, dan istri saya, Mutia Ramadan. Oke, makasih banyak ya, Fer ya. Iya. Makasih banyak, Mas. Udah Sampai main. ketemu di episode-episode, mungkin kalau dia jadi 2 lantai, dikembangin jadi lebar. Mungkin lebar ya, kadang kata Mas Ki jangan ke atas ya. Lebar ya. Karena saya juga masuk omongan orang saya pikir-pikirin juga gitu. Meskipun nggak saya terima langsung, saya pikirin juga, Mas. Thank you loh. Buat tetangga online langsung aja main ke Instagramnya, linknya udah saya taruh di deskripsi. Rizky Abadi pamit undur diri, semoga menginspirasi. Ciao. Saya pernah dengar nih, kalau orang pakai susuk di keprek. Jangan-jangan dia pakai susuk lagi, Gus. Belum tentu, dia rajin aja kali ngerawat diri.